Nanam padi tumbuhnya kendondong. Kembali lagi di Combro dong. Oke semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi di konten Combro bersama host kesayangan kalian, Kristo Arnold tentunya. Dan pada kesempatan kali ini, aku berada di sebuah bruderan yang berada di daerah Haji Nawi. Dan aku langsung disambut sama dua orang bruder. Yang aku kenalan dulu deh langsung. Yang pertama ada bruder siapa? Bruder Gregorius Bambang Nugroho. Oke, aku bisa panggil bruder? Bruder Bambang. Bruder Bambang yang pertama. Dan yang di sana ada bruder siapa? Bruder Petrus. Oke, bruder sebelumnya terima kasih atas waktunya setelah kami boleh main ke bruderannya. Kamu nanya-nanya banyak boleh bruder ya? Boleh. Karena banyak banget ini pertanyaan seputar bruder ini. Iya. Terlebih-lebih di Salvatore itu karena kami jarang banget melihat sosok bruder sebetulnya. Jadi menurut kami bruder itu masih di khayangan gitu loh. Kami jarang lihat. Nah, aku kesempatan ini nyamperin bruder ini. Langsung aja aku ke pertanyaan pertama yang paling umum. Bruder itu apa sih sebetulnya? Semoga bruder siapa yang mau jawab bruder itu apa sebetulnya? Baik, saya akan jawab dulu ya. Jadi bicara soal bruder, kita bicara soal panggilan. Jadi panggilan itu ada panggilan secara umum, ya, panggilan secara umum dan panggilan secara khusus. Ya. Panggilan secara umum sendiri bisa dimaknai dua sebetulnya. Panggilan secara umum sebagai seorang Kristiani, seorang Katolik, ya. Panggilan secara umum kaitannya dengan hidup berkeluarga. Di dalam konteks panggilan, bruder, imam, suster itu dinamakan panggilan secara khusus. Mengapa dipanggil secara khusus? Ya memang hidupnya secara khusus untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, ya. Lalu kalau kaitannya dengan apa itu bruder, kaitannya dengan hierarki gereja, bruder itu sebetulnya awam tapi biarawan. Jadi tidak ada imam yang bruder yang projo itu nggak ada. Jadi awam tapi biarawan. Sebentar udah potong nih. Ya. Awam tapi biarawan. Nah, mengapa? Karena hierarki gereja itu ya ada paus, imam, lalu diakon, kemudian umat. Nah, bruder itu umat awam biasa. Tapi biarawan, mengapa biarawan? Karena hidupnya ya khusus oleh Tuhan dengan menjalankan nasihat-nasihat Injili. Nasihat-nasihat Injili itu adalah hidup secara wadat. Karena bruder itu tidak berkeluarga, wadat, selibatnya. Hidup taat. Ya, dalam sini adalah ketaatan pada Tuhan yang diwujudkan taat pada para pemimpin gereja, secara khusus ya pemimpin kongregasi, ya pemimpin kongregasi. Kalau kami ini ada kongregasi bruder-bruder FIC, Fratres Immaculate Conceptionis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hidup miskin, ya, kemiskinan, ya. Jadi bruder itu awam. Bedanya dengan imam apa? Kalau imam itu ada klerus, ya, klerikal, tertapis, ya. Ada imam yang biarawan, ada imam yang projo, artinya bukan biarawan. Imam yang biarawan ya CICN, SY, ada ordo. Lalu ada imam yang non biarawan, artinya projo, sekuler, ya. Ada di Keuskupan Agung Jakarta, tiap diusin ada. Jadi itu adalah romo-romo projo. Jadi kalau katakan bruder itu apa, ya seorang yang hidup secara khusus yang mentaati nasihat-nasihat Injil tetapi tidak tertapis, ya, tidak tertapis. Itu. Lalu mungkin Anda juga kata kalau frater apa, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Frater itu ya bruder. Jadi selama dia hidup ya panggilannya frater terus. Contohnya frater CMM, frater BHK itu sampai tua disebut frater, artinya frater yang sama dengan brother, ya. Brother dari kata ya, dari brother, saudara, ya. Lalu ada frater yang memang calon imam, sebutan untuk calon imam itu supaya dibedakan. Ada umat yang mengatakan, loh ini sudah tua kok masih sebutannya frater, ya, karena dia bruder, dia sebenarnya bruder gitu loh. Jadi sama dengan bruder. Nah, lalu yang identik dengan bruder itu kalau perempuan yaitu suster. Suster itu juga awam. Dalam kedudukan hierarki gereja, suster itu awam, tapi awam yang biarawati. Jadi kalau ditanya kasarannya itu bruder itu suster, tapi laki-laki. Ya, suster itu adalah bruder sebetulnya, tapi perempuan. Jelas ini? Jelas. Ya.
Jadi pasti kalau bruder itu ya biarawan, tidak ada bruder yang sekuler ya. Kalau imam, kalau imam belum tentu biarawan karena ada imam yang projo. Jelas ya? Jelas. Kedudukan dalam hierarki gereja kami ini awam, tapi awam yang biarawan. Apakah jelas ini? Jelas, sampai sini jelas. Nah, Ntar aku tanya dulu teman-teman, jelas teman-teman. Jadi selama ini loh aku kira pastor dan suster itu ternyata yang sama. Ternyata suster dan bruder itu yang sama. Sama-sama awam tapi memilih untuk hidup secara biarawan. Iya. Oh. Jadi mengapa dikatakan biarawan? Sekali lagi karena hidup dalam ketaatan Injili, mengikuti nasihat Injili yang 3 tadi saya katakan ya, gitu. Wah, kalau Brother Petrus mungkin ada tambahan sedikit? Hanya karena bayarnya biarawan, karena istilahnya perempuan mengatakan bahwa awam yang religius, awam religius itu biarawan itu disebut awam religius. Secara khusus dan Oke, pokoknya intinya Bruder itu adalah seorang awam yang memilih hidup religius. Iya. Ya, yang hidup sebagai religius, ya. Yang hidup yang secara khusus. Nah, nanti Anda saya tes ya, mengapa kekhususannya? Karena hidup mengikuti nasihat Injil tadi, itu yang keasalnya. Oke, tadi bicara awam yang religius tadi. Aku mau tanya alasan dua orang bruder di sini memilih untuk menjadi bruder itu kenapa loh? Karena kalau lihat bruder Bambang ini kayaknya cocok jadi politisi kayaknya. Gaya ngomong. Aku mungkin kita sharing sedikit ya. Mau dari bruder Bambang atau bruder Petrus gimana cara panggilan Tuhan itu ada akhirnya memilih menjadi seorang bruder gitu loh. Mau dari siapa? Monggo. Mungkin dari bruder Petrus ya. Iya, sebenarnya juga sejak saat dulu sejak awal saya sering ada panggilan saya mengapa menjadi bruder. Aku saya balik, Anda sudah berapa tahun menjadi Katolik? Tidak tahu karena arti bruder. Apa itu? Saya 23 tahun, tidak tahu arti bruder. Ya, cuma artinya bahwa kekayaan kehidupan gereja Katolik itu masih akan pola-pola kehidupan. Akan pola-pola kehidupan. Lalu salah satu karena perkembangan dan meningkat pada itu ada mata-mata kehidupan dalam panggilan, ada sebagai bruder lalu mengatakan menjadi bruder. Ada yang tanya juga kenapa kok tidak jadi pastor sekaligus? Tapi karena orang tidak tahu, saya datang dari pastor, saya menjadi bruder. Nah, itu tuh aku mau tanya kenapa seorang bruder Petrus lebih memilih menjadi seorang bruder dibanding pastor gitu. Namanya panggilan. Oh iya juga. Khususan sama dengan kalau kita tanya loh, kamu ngapa lo menjadi pedagang, kamu kan menjadi pembeda. Oke. Panggilan saya sebagai bruder hanya memang terpanggil sebagai bruder karena panggil itu ya istilahnya kan ya nggak bisa dibantah lah. Aku terpanggilan jadi bruder dan saya menghayati sebagai bruder. Iya. Kita menghayati sebagai bruder dengan tadi istilahnya dengan nasihat-nasihat dia nanti apa jadi brudernya ini. Artinya kalau saya mengapa? Kalau bilang proses panggilan. Proses panggilan kalau dulu saya akhirnya saya juga rajin sekolah, rajin ngaji juga saya sebenarnya. Tapi setelah sekolah SMP, lalu saya di tempat saya sekolah itu banyak, hampir semuanya di daerah juga sebelah. Pada itu hampir semua Katolik dan saat itu memang panggilan menjadi pastor, menjadi bruder, menjadi suster itu banyak. Jadi setiap saat kok ada kaum muda itu banyak sekali di daerah saya juga bagian kalau itu banyak. Nah maka dari itu ya secara tidak langsung ya kan ya tertarik teman-teman saya juga ada yang dari suster, ada yang dari pastor, ada yang dari suster. Dan saya memilih suster karena ada lebih dulu teman-teman saya. Itu kan tidak menjadi suster kebetulan gitu. Jadi kok bisa dibilang percikan panggilan itu muncul di SMP, Bruder? Iya. Untuk pertama kali mau menjadi Tuhan manggil itu kira-kira di SMP, Bruder? Di SMP.
Terus ketika lanjut SMP, SMA-nya masuk ke seminari atau gimana? Atau SMA umum? Aku ke SPG. Hmm. Ya, SPG. Saat itu kan juga sebenarnya ada kakak kelas saya itu punya bisa lalu ada seorang leader berbeda di situ, kemudian datang akhirnya diajak orang sebagainya, lalu setelah dia jadi aku juga ingin dapat datang tempat leader yang saya kenal di desa saya. Saya setelah lulus SPG ini ya mau coba Langsung? setelah lulus SPG. Berarti langsung ke FIC ya? Iya. Jatuh cinta pertamanya FIC dan sekarang masih di FIC ya? Dan itu lancar bener, nggak ada halangan apa-apa ya? Ya lancar saja banyak. Kalau namanya calon itu pasti ada Ya, kekhawatiran wah aku nanti jangan tidak diterima, tapi katanya lancar setelah 3 tahun boleh untuk mengucapkan Kaul. Oke. Menuju proses ke sana, ya aku mau tanya mungkin orang tua gimana Bruder responnya? Orang tua saat itu saya kan ikut Pak Le. Oh ikut Pak Le, ikut Om ya teman-teman, Om ya. Itu Om, lalu saya minta izin ada hukum saya ya, karena dulu saya tinggalnya di Jogja itu, tapi saya orang tua semua tinggal di Lampung. Oh. Tapi kalau walaupun anak banyak, kalau langsung pada orang tua pasti belum tentu itu. Iya, mungkin ada berat ya. Itu ya akhirnya manusiawi lah. Ya, wajar ya. Manusiawi, lalu saya mau Pak Le itu mau saya lalu ya oke kemudian. Oh Pak Le oke saja untuk ke sana. Oke, lalu juga yang mendukung itu lalu minta doa di lingkungan, kemudian diundang, saya wakilkan berangkat. Oh. Sampai itu yang mendukung banyak. Berarti lingkungan juga mendukung ya Bruder ya? Iya. Bruder kalau boleh tahu berapa bersaudara? 7 Oh 7 bersaudara. saya mau 6. Oh nomor 6, oh biasanya kalau anak-anak bontot tuh disayang-sayang tuh. Oh, jadi itu teman-teman proses cerita singkat panggilan dari Romo Bruder Petrus. Nah sekarang aku mau dengar dari Bruder Bambang ini gimana Bruder proses panggilannya ini untuk jadi seorang. Baik, saya ini dilahirkan dalam keluarga besar 18 bersaudara. Bapak 1, ibu 1. Bapak 1, ibu 1. Bapak 1, ibu 1, saya nomor 16. Nomor 16. Adik saya 2, nomor 17, nomor 18. Ya. Semuanya Katolik. Semua Katolik. Semua Katolik. Iya. Oke. Dan semua jadi akhirnya ya, yang berkeluarga pun ya dapatnya orang Katolik. Jadi kembali lagi pada pendidikan dalam keluarga. Kalau orang Katolik ya disekolahkan di sekolah Katolik, dididik secara Katolik. Kalau menikah secara Katolik, dapatnya orang Katolik, yaitu penanaman dalam keluarga seperti itu. Yep. Ya, jadi jelas ya. Ini juga pesan pastoralnya di situ ya. Ini saya nggak hanya cerita tapi ngalami benar ya. Gitu. Lalu waktu saya kecil itu dididik secara Katolik, doa bersama, membaca kitab suci. Rutin, Brother. Rutin. Ber-18. Iya, pakai bahasa Jawa. Jadi ya artinya anaknya 18, bapak ibu berarti 20 misalnya. Tapi pada waktu saya masih kecil-kecil masih banyak yang di rumah, tapi setelah saya agak ini lalu kan mulai kerja begitu. Tapi aslinya sekian itu ya. Dan atmosfer Katolik itu dibangun di dalam keluarga. Jadi keluarga itu adalah seminari atau novisiat kecil gitu ya. Jadi keluarga itu seminari atau keluarga seminari atau novisiat kecil, yaitu rumah. Ya. Pimpinannya ya bapak ibu. Ya ini perlu dipegang teguh. Jadi soal mengenai pendidikan cara Katolik di rumah, di sekolah itu sekolah Katolik. Nah, kemudian saya di sekolah Katolik terus. Ya. Bapak ibu saya kalau anaknya sudah lulus SMP pasti di luar kota dan di sekolahnya di sekolah-sekolah Katolik. Pasti keluar kota. Pasti keluar kota. Setelah lulus SMP, biar punya pengalaman lalu keluar kota. Ada yang di Seminari Mertoyudan, ada yang di Mendut Ambarawa, ada yang di Don Bosco Semarang, ada di
di Saint Joseph Solo begitu. Terus dari daerah mana? Saya dari Batu Retno, Wonogiri. Kalau Anda pergi ke Batu Retno, jadi orang Katolik yang anaknya banyak, ya bapak saya ini. Ya. Bapak saya seorang guru, ya, seorang guru. Dan sebagian besar saudara saya itu guru. Jadi 18 anak itu 12 jadi guru. Nah, jadi atmosfer Katolik itu tadi ikut putra altar, lektor, semuanya itu membangun kaitannya dengan panggilan tadi ya. Panggilan secara umum sebagai seorang Kristiani, tapi juga panggilan secara khusus menjadi imam, bruder, dan suster tadi. Doanya bapak saya itu seperti itu juga. Hanya waktu itu di tempat saya, paroki saya tidak ada bruder juga. Tapi selalu bapak saya mengatakan doanya itu semoga anak saya yang banyak ini ada yang terpanggil menjadi imam, bruder, dan suster. Nah, imam saya tahu, pastor, suster tahu, tapi bruder itu apa? Yang sering mendidik hati saya itu, bruder itu apa toh Pak? Saya tanya pada bapak saya, lalu bapak saya menjawab, bruder itu suster tapi laki-laki, tapi pakai bahasa Jawa. Bruder itu suster ning lanang gitu ya. Jadi suster ning lanang ya itu bruder itu tadi ya. Jadi hidup itu adalah suatu pilihan ya. Menjadi bruder, imam, suster bagi yang cewek itu adalah pilihan, atau hidup berkeluarga. Semuanya baik ya. Tapi orang harus fanatik dengan pilihannya. Nggak boleh memaksa orang lain. Jadi tapi memaksa pada dirinya sendiri, artinya fanatik dengan pilihannya sendiri. Saya fanatik saya jadi bruder, bukan jadi imam gitu ya. Fanatik saya jadi bruder. Bruder adalah pilihan saya yang utama, bukan karena saya nggak mampu jadi imam, saya nggak mampu menikah, tidak itu alasannya. Tapi memang saya memilih jadi bruder ya, bukan karena ikut-ikutan teman, bukan. Saya memilih memang jadi bruder. Ya mengapa kok aku milih jadi bruder? Saya ini roh saya itu guru. Ya, roh guru karena orang tua. Iya, jadi istilahnya otak saya ini otak guru. Maka saya waktu itu setelah dewasa saya belanja apa yang bermanfaat untuk hidup saya ini. Hidup saya ini akan lebih bermakna kalau saya menghidupi panggilan sebagai apa gitu ya. Bisa juga imam sebagai dosen guru juga bisa. Tapi yang secara nyata ya jadi guru ya bruder FIC gitu. Maka saya ingin menjadi orang baik sebagai guru yang khusus, yang istimewa. Ya, saya masuk jadi bruder FIC. Dan memang dari tugas saya sampai akhir ini ya, saya jadi guru, dan sampai sekarang saya mendidik calon-calon guru di Fakultas Pendidikan Bahasa Unika Atmajaya Jakarta. Maka saya minta juga para pemuda-pemudi Katolik ya, jadi guru yang berkualitas. Ya, jadi guru yang berkualitas artinya mengikuti pendidikan di perguruan tinggi yang nanti akhirnya jadi guru. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tentu motivasi itu akan lalu berkembang. Dari awalnya saya hanya menjadi guru yang istimewa, guru yang plus. Bukan karena nggak bisa cari pekerjaan loh saya ya, bukan karena saya nggak bisa menikah, juga bukan karena nggak jadi, tapi memang saya milih jadi bruder ya. Jadi bruder itu susah ya, jadi bruder nggak gampang. Angkatan saya dulu 21, yang jadi cuma saya sendiri. Ya, jadi dengan mengira jadi bruder gampang tidak, susah. Ya, jadi susah, pendidikannya juga lama gitu, untuk bisa prosesnya seumur hidup itu lama. Ya, artinya proses formasinya juga lama gitu ya, juga tidak bisa disembarangkan ya menjalani hidup seperti ini. Tetapi ya tadi karena suatu pilihan lalu dijalani dengan sebaik mungkin ya. Lalu perkembangan berikutnya ya saya semakin termotivasi atau semakin dimurnikan motivasi saya. Oh, ternyata benar pilihan saya. Setelah saya jadi bruder sekian tahun, sekarang ini 30 tahun saya jadi bruder, hidup saya semakin berkembang, semakin bermakna bagi orang lain, khususnya dalam bidang pendidikan. Lingkupnya bukan hanya di lingkup karya para bruder saja, tapi lingkup secara lebih luas. Ya, sekarang ini saya ya bantu pemerintah di kementerian kaitannya dengan pendidikan, membantu yayasan-yayasan yang lain kaitannya dengan tata kelola yayasan pendidikan, dan juga untuk pembinaan para guru. Dari sinilah saya menemukan, oh memang bruder ini adalah panggilan saya tidak salah ya memilih, dan juga Tuhan tidak salah memilih saya sebagai bruder. Sias. Nah, kalau boleh tahu
percikan bruder itu muncul kapan? Maksudnya percikan aku ingin melayani nih, aku ingin memutuskan untuk menjadi bruder itu ketika mungkin Saya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Oke, SPG. Ya, sebetulnya pertanyaan mendasar yang ada di diri saya itu sudah sejak SMP, karena sering mendengarkan kata bruder tapi tidak pernah melihat gitu loh, yang seperti Anda sampaikan tadi seperti apa atau apa. Nah, itulah penasaran ini. Kemudian saya masuk di sekolah yang dikelola oleh para bruder, ya. Yang saya hargai, yang saya lihat itu adalah soal mengenai panggilan yang khas sebagai bruder ini. Kalau orang-orangnya ya sama dengan para pastor, suster ya, apa itu plus minusnya orang-orangnya tiap pribadi itu yang ada dalamnya. Tapi yang saya lihat adalah kekasannya panggilan sebagai seorang religius yang bukan imam tapi sebagai bruder. Itu yang menarik bagi saya. Oke. Jadi kalau kita udah tahu ya secara singkat tadi udah ada sharing juga bruder itu apa. Tapi kalau aku lihat kayaknya bruder itu bukan hanya di bidang pendidikan ya. Ini kita bicara bruder secara universal ya bruder ya. Iya, iya. Dan berarti emang karya nyata seorang, kan kalau pastor itu kan mungkin mimpin misa, kalau bruder itu mungkin di gimana bruder pelayanannya? Kan bruder pendidikan, mungkin ada juga mungkin yang di apa gitu. Baik, ya. Jadi saya sampaikan bahwa kongregasi bruder itu ada macam-macam. FVC ini salah satunya, FVC salah satunya. Ya, bahkan juga ada kongregasi yang ada imamnya dan ada brudernya. Misalnya SY itu ada imamnya, ada brudernya misalnya. MSF itu ada brudernya, ada imamnya. MSC juga ada, yang Anda kenal di Jakarta saja itu ada imam dan bruder. Tapi juga ada yang hanya bruder, kongregasi bruder saja, isinya cuma bruder. Salah satunya FVC. Nah, karyanya para bruder FVC ini ya, karya utamanya adalah pendidikan. Oke, karya utama dari bruder FVC itu pendidikan. Pendidikan yang di bawah naungan Yayasan Pangudi Luhur. Oke, mungkin teman-teman udah sering dengar ya Pangudi Luhur ya. PLPL. Meskipun tidak semua sekolah ya, tidak semua sekolah itu namanya Pangudi Luhur. Ada yang nama Santo Santa. Misalnya SD Tarsisius misalnya. SMA Vanlit Muntilan. Nah, itu kan nggak ada Pangudi Luhurnya. Tapi itu di bawah naungan Yayasan Pangudi Luhur yang dikelola oleh para bruder. Juga ada karya non pendidikan ya. Karya non pendidikan itu misalnya rumah-rumah pembinaan, rumah retret, misalnya Wisma Shalom Bandungan ya. Ada pembinaan religius di Roncali Salatiga. Itu pembinaan untuk retret, koleksi macam itu khusus religius. Lalu ada karya pertenunan, jadi membuat kain-kain tenun ya yang digunakan untuk kamplak, selimut, macam-macam ya. Kemudian ada karya panti asuhan ya, panti asuhan. Jadi ada panti asuhan Boro misalnya ya. Karya-karya asrama gitu ya, karya asrama. Juga ada karya-karya yang karitatif, misalnya karya-karya sosial lainnya, pendampingan untuk orang sakit, pendampingan orang miskin yang terlantar gitu ya, langsung pada lokasi di mana daerah itu daerah yang miskin, yang tertinggal gitu ya. Jadi masih banyak karya-karya yang lain para bruder yang bisa dilakukan, bahkan bisa terbuka pada tanda-tanda zaman. Artinya kalau calon-calon bruder itu banyak, lalu bisa berkembang karya-karyanya, karena karya itu tidak menutup kemungkinan bisa berkembang sesuai apa yang dibutuhkan, yang juga menjadi keprihatinan orang Katolik sendiri atau orang Kristiani sendiri. Ya, tadi aku dengar banyak banget kan karya pelayanan seorang bruder. Aku mau nanya ke bruder Petrus deh. Selama bruder udah berapa lama ditabiskan jadi bruder? Di kaul kekal jadi bruder ke bruder? Saya kaul 85 berarti sudah berapa? 40 tahun lebih ya menjadi seorang bruder ya. Kalau kita tadi ngomongin pelayanan, bruder apakah cuma di pendidikan atau pernah melayani di bidang pelayanan lain? 78. Oh. Memang tugasnya ya saya nggak minta, tapi ya karena jujur itu ada unsur memang ketaatan dan saya diberi tugasnya ya senang dan bisa melaksanakannya. Saya diberi tugas di pendidikan ya saya apapun. Wah, berarti udah 30 tahun, 40 tahun di pendidikan aja bruder ya? Iya. Ini kalau kuliah udah mungkin S10 kali, S3 naik lagi, Buset. Kalau Bruder Bambang sendiri sama apa di pendidikan juga atau? Saya di pendidikan, jadi ya di pendidikan.
mulai dari awal saya mengajar dan juga menjadi pimpinan di sekolah luar biasa yang di Kembangan Iya, itu aku pernah ke sana, ya. untuk pendidikan tunarungu, dan kualifikasi saya, kompetensi saya ya tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Oh. Sampai sekarang yang menjadi identitas saya sebagai Bruder untuk kaitannya dengan karya pengutusan ya Pendidikan. pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus, Oke. pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi seperti itu apa yang saya miliki, aktualisasi hidup saya itu ya kaitannya dengan pendidikan, secara khusus expert saya di pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Lalu tentu saya tidak menutup kemungkinan di pendidikan umum. Bahkan juga seperti Bruder Petrus ini sekarang jadi pimpinan perwakilan Jakarta. Oke. Saya juga pernah menjadi pimpinan Yayasan Pangudulur di perwakilan Jakarta maupun juga di pimpinan pusat di Semarang. Oh. Dan semuanya kaitannya dengan pendidikan begitu ya. Oke. Jadi saya katakan rohnya roh pendidikan. Ya, tentu pemimpin itu kan tahu orang ini Cocok di mana? begitu ya, cocok Tapi di kan mana. artinya sendiri kan bukan hanya di pendidikan saja kan tadi. Tidak hanya Seperti Bruder pendidikan, bilang, ada ya beberapa betul. program tadi kan. Ya, maka para pemuda yang mau masuk di FIC itu tidak usah punya pikiran wah nanti saya harus jadi guru, tidak harus jadi guru. Namanya pendidikan itu sangat luas ya, pendidikan itu sangat luas. Pendampingan kaum muda, kemudian juga karya-karya kalitatif yang lain, sosial yang lain itu juga sebenarnya lingkupnya lingkup pendidikan. Jadi pendidikan berbeda dengan pengajaran. Kalau pengajaran yang ngajar di sekolah, pendidikan itu lebih luas. Saya nggak mau memberikan untuk para kaum muda kalau misalnya melihat wah visi itu wah nanti mesti identik dengan guru, tidak selalu. Tidak. Ya, ada buder-buder yang kerjanya tugasnya di panti asuhan, kemudian di perkebunan, tadi perusahaan gitu ya, perusahaan kecil-kecilan gitu tapi menghasilkan gitu ya, dan masih ada terbuka karya yang lain. Oke. Gitu. Nah tadi kalau aku dengar ceritanya Bruder sorry udah 30 tahun ya jadi. Saya 30 tahun, Kalau Bruder saya sekarang Petrus ini. tadi sudah 40 tahun. Nah dalam jangka waktu itu 30-40 tahun itu waktu yang tidak lama teman-teman. Pernah nggak dalam proses panggilan, mungkin kita flashback lagi nih ke zaman masih pendidikan novis yang awal-awal itu ya itu pernah nggak sih ngerasa mau stop gitu panggilan atau merasa jenuh gitu sama panggilan menjadi seorang Bruder itu pernah nggak? Mungkin siapa dulu? Iya, dan kalau bahasa Jawanya ya, misalnya ada istilah uang semalam, melihat dalam kehidupan itu sedangkan ada istilah yang akan up and down. Up and down. Dan kalau tadi sedang kapan artinya masa pendidikan itu kan 3 tahun dari awal itu postulan, kemudian novis pertama, novis kedua. Tentu kalau masa pendidikan itu pasti setiap saat itu ya rasa gundah Pasti ada ya Bruder ya? pasti ada itu iya, karena saya kan kalau saya diterima ada ini Oh, iya. Kalau diterima Kemana ya? nah itu pasti tapi ya istilahnya itu terus berlalu. Nah kemudian selama ya, di sekolah terus ya pasti banyak hambatan. Kalau yang saya rasakan hambatan pribadi saya terhadap panggilan itu memang makanya, tapi dalam menghadapi tugas itu sering ya sungguh memang berat dan kadang-kadang ada masalah ini dengan orang tua, dengan sekolah dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang kan merasakan dan itu ya untuk bagaimana memutuskan dan sebagainya. Tapi dengan terus menerus bidang pendidikan lalu dicoba artinya kalau ada cobaan ya turun dicoba belajar dan sebagainya, lalu saya bisa melihatkan kesulitan atau memang cobaan itu pasti ada jalan jadi jadi kalau kesulitan itu pasti ada, tapi yang saya rasakan sampai saat ini yang mengguncangkan kehidupan panggilan saya itu saya tidak merasakan, hanya tidak merasakan. Oke. Saya turun, tapi bahkan sampai sekarang sudah berjuang teman. Tapi di Yayasan Perwakilan Jakarta itu ya
ketika seorang bruder masih kuat, laksanakan. Berarti nggak pernah ya bruder bosan gitu jadi bruder? Ya, Aku bosan aja. Iya, bosannya sebagai bruder. Enggak sih, Enggak ya? bosannya sebagai bruder, tapi kalau banyak di rumah terus nggak bosan. Mana sekarang lagi PSBB ya bruder, nggak boleh keluar. Tapi kalau bosannya sebagai bruder itu memang saya nggak merasakan. Oke. Tiap orang kan begitu. Iya, iya, iya. Itu yang saya rasakan. Kirain pernah gitu bosan jadi bruder, udah jadi pengusaha aja kan. Aduh Pak, itu deh yang lebih senior 40 tahun. Nah kalau yang 30 tahun gimana nih bruder? Baik, jadi manusia, kita ini manusia, seorang pribadi yang utuh, entah mau jadi imam, bruder, suster atau hidup berkeluarga, itu terdiri dari komponen-komponen yang menjadi satu kesatuan sistem. Kayak afeksi ada, emosi ada, sosial ada, kognisi ada. Jadi cipta rasa karsa itu dimiliki oleh semua pribadi, termasuk juga Anda, Arnold ya, gitu ya. Jadi semuanya seperti itu. Jadi perasaan-perasaan itu semuanya sama. Ya. Artinya kita mempunyai perasaan-perasaan yang sama, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Tentu kalau ditanya pernahkah mengalami sesuatu yang berat dalam hidup sebagai bruder? Oh pernah. Dan saya tidak akan sombong ya. Artinya kalau saya belum meninggal pakai jubah ini di peti, saya belum berani mengatakan bahwa saya ini orang yang hebat atau orang yang apa itu yang sudah sungguh-sungguh ini luar biasa jadinya religius atau biarawan ya. Belum berani. Sekarang ini saya masih berjuang dan berjuang. Sampai kapan? Dalam kitab suci sendiri katakan kalau orang sudah dipanggil Tuhan itu dia sudah menang pada batas akhir, sudah sampai finishnya. Nah itulah baru dikatakan ini wah ini setia benar. Sekarang ini ya karena yang mengundang saya ini setia, maka saya berusaha terus menerus setiap hari itu mohon untuk setia. Ya setia tidak berarti lalu keluar itu tidak. Ya tidak mengikuti apa yang menjadi nasihat Injil secara konkret hidup dalam komunitas Putri Efisi nggak saya ikuti itu sudah tidak dikatakan tidak setia. Ya apakah saya bisa hidup tertib sesuai dengan aturan misalnya itu saja sudah antara setia dan tidak setia. Dan hidup ini kan suatu pilihan terus loh. Sejak dari kita bangun pagi itu kan milih loh, saya mau bangun atau tidak. Setelah bangun saya mau mandi atau tidak. Mandi saja saya mau mandi pakai air apa, saya mau pakai apa, semuanya pilihan. Dan kualitas manusia itu hanya ditentukan pada pilihan itu. Ya, gitu tepat milihnya ya, lalu itu orang itu berkualitas. Ya, maka tiap hari pengalaman saya tiap hari saya mohon untuk setia dan setia. Meskipun kadang-kadang namanya afeksi, emosi itu gejolak-gejolak itu ada, keinginan untuk apa itu menjadi bapak keluarga untuk mama itu ada, kenapa tidak? Itu kan afek manusiawi juga gitu ya. Ya justru disitulah saya merasakan makna perjuangan sebagai bruder. Ya apalagi yang saya temui adalah juga kaula muda mahasiswi, kemudian orang-orang ini saya mengalami seperti itu. Tapi dari pengalaman itu justru saya semakin dimurnikan, ditantang bukan dihambat ya, ditantang untuk tetap setia terus dalam hidup saya menapai panggilan sebagai bruder. Caranya bagaimana? Macam-macam aktivitas ya, macam-macam aktivitas yang bisa katakan ya. Kembali lagi ke jati diri pilihan saya sebagai bruder. Kenapa saya mau masuk jadi bruder? Apa yang ingin saya cari sebagai bruder? Itulah untuk memurnikan itu. Jadi sekali lagi tantangan-tantangan yang ada dalam hidup saya yang kadang-kadang tanda petik dari hidup itu mengatakan ya bosen tiap hari kok ketemu, tiap hari menjalankan tugas yang rutin ini ya, itu sudah suatu tantangan ya, untuk membuat diri saya pribadi untuk semakin ya menekuni panggilan yang tidak gampang ini. Kalau tidak ada tantangan apa-apa ya saya merasa wah gampang-gampang saja, enak saja. Justru saya orang bertanya pada saya, jangan-jangan orang ini cari aman gitu ya. Ya perjuangan dari tugas pengutusan saya ya juga tidak selalu mudah ya, menghadapi para tenaga pendidik di Pangudi Luhur nggak gampang. Juga waktu itu saya diserahi tugas untuk memulai sekolah di Diltamas Cikarang yang kemudian lalu dilanjutkan hidup itu nggak gampang semuanya. Dan perasaan yang namanya wah saya mau mundur itu juga ada. Ada. Ya, jadi juga ada saya mau mundur saja itu juga ada.
Tapi justru di sinilah saya sebetulnya ditempa, diasah, ya, diasah. Motivasi saya diasah untuk tetap setia menjadi Buddha atau tidak, gitu. Maka saya sendiri, Mas Arnold, saya ini tiap hari yang saya mohon adalah mohon kesetiaan tadi. Untuk bangun, untuk doa pagi itu sudah tantangan bagi saya. Kalau di dalam doa Bapa kami dikatakan Tuhan berilah kami rezeki pada hari ini. Kalau saya Tuhan berilah kami kesetiaan untuk hari ini. Besok minta lagi setia, gitu ya. Sampai nanti saya pada batas finish tadi ya. Pada garis akhir tadi. Sekarang ini ibarat orang berenang masih berjuang dan berjuang. Bisa lelah, kadang capek, kadang lelah juga, ya begitu. Sebagai manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Jadi ada teman-teman yang perjuangannya banyak banget kalau tadi di tempat-tempat terus. Emang pedang kan yang semakin bagus makin tajam itu kan di tempat terus ya bro ya. Jadi emang harus makin banyak godaan makin bagus ya. Ingat, teman saya 21 satu angkatan, tinggal saya sendiri coba bayangkan. Dan keluarga saya 18 itu dua, ada yang jadi imam, mau jadi imam, keluar. Jadi suster dua juga keluar. Jadi dari 18 itu cuma brother. Akhirnya yang bertahan di saya. Jadi tantangan itu ada banyak, gitu ya. Oke, wah ceritanya menarik banget. Aduh. Dan nyatanya mereka juga hidup. Ya. Ya kakak saya juga hidup. Bahasa Jawanya hidup lumrah, hidup biasa. Yang lain ya. Iya, bang, yang lain gitu. Tadi aku udah dengar. Mungkin bisa di-sharing sedikit, ini mungkin ke kisah konkret dari para brother. Tantangan terbesar, apa sih tantangan terbesar yang mungkin yang pernah ada suatu kejadian gitu loh. Kan tadi kan baru cara umum. Mungkin ya. Kejadian apa gitu yang pernah brother alamin gitu. Ya kalau saya tantangan yang paling berat itu justru tantangan dari dalam. Diri sendiri? Mungkin egoisme pribadi saya. Saya nggak akan nyalahkan orang lain. Orang lain sesama saya itu atau ya sesama saya itu bisa Buddha, bisa non Buddha. Itu kan cuma bukan akar masalahnya, mungkin hanya gejala masalah. Tapi yang utama adalah diri saya. Saya itu orangnya orang yang idealisme ya. Yang punya ideal ya. Yang saya lihat itu yang bagus-bagus, yang ideal. Padahal yang ideal itu saya sendiri juga belum tentu bisa jalankan. Nah kalau saya melihat sesama saya jauh dari apa yang saya inginkan itu kecewanya kan tinggi. Nah ini pembelajaran bagi saya. Lama-lama saya mengatakan ya sudah, setiap pribadi itu mempunyai tantangannya masing-masing. Mungkin dia juga berjuang dalam kaitannya dengan itu. Bahasa spiritualitasnya itu setiap pribadi itu mempunyai salibnya masing-masing. Ya, mereka punya salib, saya juga punya salib ya. Maka saya tidak bisa menuntut orang lain ya yang sama dengan apa yang menjadi saya pikirkan. Itu yang paling berat sebenarnya. Ini intinya konsepnya seperti itu. Ya bentuknya bisa macam-macam. Ya, itu yang paling berat. Nah, kalau bentuknya. Ya bentuknya macam-macam. Misalnya ya, saya pribadi menjalankan tugas yang diberikan oleh kongregasi sebaik mungkin, dibuat sebaik mungkin ya. Bahasa lainnya itu dipelihara, diipuk sebaik mungkin. Tapi belum tentu yang melanjutkan dari apa yang saya lanjutkan ini juga akan sevisi dengan saya. Kalau lebih bagus ya apa-apa, kadang-kadang ya semakin terpuruk gitu. Itu membuat saya sangat kecewa macam itu. Ya. Jadi ini salah satu ya, satu contoh. Sangat manusiawi. Ibarat orang menanam padi, udah bagus, diinjek-injek gitu. Nah, itu masuknya. Ini salah satu lah. Apa tuh yang dibanggakan, Mas? Jadi Buddha itu kan dia dibanggakan ya apa yang diaktualisasikan itu gitu loh. Maka perlu mencari yang dibanggakan itu perlu direfleksikan. Apa atau dibalik itu yang ingin dikejar, ingin dicapai dari perjuangan yang tadi sudah dibanggakan dalam bentuk aktualisasi panggilan tadi. Ini yang paling apa istilahnya esensi kami itu seperti itu. Ya, makasih. Maka jangan dulu ya. Kalau ada imam, brother, suster keluar, pasti cewek, belum tentu ya. Belum tentu saya belum tentu. Bisa juga cowok. Belum tentu ya. Nah, jadi kalau brother Petrus sendiri gimana? Pernah nggak ada merasa tantangan terbesar apa mungkin yang bisa di-sharing ke teman-teman yang secara konkret gitu loh, kisah nyata dari brother? Saya di bidang pendidikan. Kebetulan juga menjadi istilahnya ya pimpinan selama sampai pensiun itu. Jadi ada memang karena tugas saya pindah-pindah, lama dulu ada di Semarang, beberapa tahun lama juga
mudah-mudahan artinya semangat dengan anak-anak saya itu artinya bekerja keras dengan selamat. Nah, suatu saat lalu pimpinan untuk dikirim ke SLB. Oke. Nah, SLB. Nah, di sana dikoordinasi untuk mengganti kepala sekolah. Padahal saya kan bukan dari PLB pendidikannya, karena dari memang kebutuhan, tapi kebutuhan umum dari jurusan sekarang. Nah, waktu itu beberapa muda masih di sana, tapi beberapa melanjutkan sekolah dan itu. Nah, saya ditugaskan di sana, tapi tidak sekaligus saya terima karena saya hanya tawar-menawar bahwa saya tidak ada latar belakang pendidikan luar biasa tadi ya. Dan juga tapi akhirnya setelah diketok oleh pimpinan bahwa kamu di sana ya harus dicoba untuk dihayati belajar. Nah, saya barangkali khususnya di perjuangan pergerakan pribadi kan dari hati ya. Merasa. Tapi setelah ada di sana ya mencoba belajar dengan guru dan sebagainya. Dan setelah 3 tahun Bapak kembali di sana, Bapak dulu sekolah SGB RG, nah, lalu kembali ke SLB, saya bersama Bapak, lalu saya juga disuruh kuliah lagi bersama Bapak di IKIP Negeri, ambil jurusan PLB. Oke. Ambil jurusan PLB. Jadi itu tantangan yang pertama yang saya merasa wah ini berat, tetapi setelah saya jalani dan saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa tugas berat seapapun kalau diterima sambil belajar juga akan. Oke. Yang pertama. Ya. Yang kedua juga dulu juga diserai setelah Bambang buka di Mas sana, lalu diserai mulai tahun ketiga, lalu masih disampiri juga di SMA sini, SMA dalam dari JFL sini itu kan banyak masalah, lalu anak-anak yang melanggar aturan dan sebagainya lalu diputuskan dikeluarkan. Ya. Itu kan ada anak perhatian kan jadi rame ya di situ dan mereka mengundang lawyer yang ada waktu saat itu, mengundang lawyer 16 untuk datang ke sekolah, tapi semua pintu ditutup. Ya saya terus pulang ke sini lewat belakang, yaitu berbulan-bulan akan istilahnya perkarakan dan sebagainya, tapi dasarnya bahwa memang benar, artinya setelah dipanggil ke dinas ada dan kemudian datang Komnas HAM juga beritahu, tapi tindakan sekolah yang tindakan saya dan guru itu memang dia akhirnya setiap hari itu kan tiap hari artinya bahkan ada orang tua yang juga bersamaan tidak naik kelas. Itu 27 mengumpulkan orang tua semua minta dinaikkan bersama dengan soal itu semua dia di rumah saya ditulis sekolah ini, tapi sudah diatur yang berbicara dari sebanyak 27 guru yang berbicara dengan saya. Berbicara tuding-tuding, lalu dia mengatakan ini harus dibawa rapat dari itu. Ya, sahabat rapat, kalau nanti tidak dibuat rapat, bagaimana? Potong leher saya. Setelah itu dua. Wah, berat banget itu. Bukan mereka. Lalu setelah keluar itu saya juga dua mengatakan seorang kelas berapa istri saya apa sih apa? Karena itu yang hanya yang sejarah hidup bahwa tapi itu juga berlalu kita artinya berlalu dari pelajaran
Tuhan, tapi yang saya syukuri itu bahwa saat itu saya tidak merasa minder, tidak merasa takut, Ya. dan itu tetap semangat. Itu berarti kan Tuhan menyertai apa yang saya lakukan. Suatu hal yang sungguh alhamdulillah bisa menyertai, tidak hanya kosong itu tidak. Wah, itu tantangannya besar banget. Nggak terlupakan masih sebenarnya. Meskipun banyak banget pengalaman. Terus sebelum kita lanjut, kayaknya aku haus deh. Ya kita enakan minum dulu deh. Teman-teman ada yang minum nggak ya? Gimana nih? Ah, asik. Kita dianterin minum. Ah, terima kasih. Makasih. Ini Bruder, oke. Bruder, kita minum dulu, aku minum dulu ya. Oke, Bruder juga boleh kalau mau minum ya. Kita biar enak ngobrolnya ya. Aduh. Ya, boleh. Bisa. Udah seru teman-teman ya. Baru segini pertanyaannya masih banyak ini, kita mau ngobrol lagi sama Bruder-Bruder ini. Itu kan tadi kan pengalaman berat ya. Ada nggak pengalaman lucu dari seorang Bruder? Bruder, pengalaman lucu gitu yang bikin ketawa atau yang diingat-ingat kalau dulu kejadian, mungkin sekarang kita masih bisa ketawa lagi ingetnya. Mungkin dari Bruder siapa dulu yang mau cerita? Petrus mungkin, Bruder Petrus. Ya. Lucu mungkin ada. Banyak juga sih sebenarnya. Kalau di SD juga kan banyak juga. Artinya saya mengalami di daerah anak-anak yang miskin dan Ya. juga yang kaya. Ketika di Semarang bagian timur itu juga ibunya datang minta turun uang sekolah. Oke. Uang sekolah lalu ya gimana anaknya berapa tahu 5. Ayo 5 ribu aja. Lalu dia mengatakan udah tuh enak ada urusin anak-anak banyak ya sama yang nyuruh kalau punya anak atau tukang atau gimana. Ternyata Bruder urus anaknya boleh lebih banyak ya. Anak sekolah kan lebih banyak. Tertawa Yunda artinya juga ya lucu, artinya mereka hanya pada pendidikannya sendiri. Itu termasuk lucu. Tapi lucu lagi kalau di SLB sini dulu kan banyak ya orang-orang Tionghoa. Oke. Jadi setiap kali dia keberatan uang sekolah atau uang pangkal, tiap kali itu datang dia tenang berada mau apa? Saya minta keturunan, udah rasa aku nggak biasa untuk keturunan. Maksudnya turun uang sekolah jadi keturunan. Ya nggak biasa dong Bruder, nggak bisa. Saya bilang itu. Aduh, ada Yang lain masih banyak ya, tapi kita simpen aja. Kalau Bruder Bambang sendiri gimana Bruder? Ya, sebetulnya hidup saya ini udah lucu. Ya, ini yang sering kali sering kali ditanyakan oleh teman-teman saya, kan banyak bergaul dengan orang-orang yang non Kristiani ya, Oke. istilahnya yang agamanya bukan Katolik. Agama lain ya. Ya, saya sering penataran, memberi workshop, memberi pelatihan-pelatihan, sering kali bertanya pada saya, Pak Bruder ini kok kuat itu apa disuntik atau gimana? Jadi kok kuat ya? Kuat. Nah, jadi mereka itu mengatakan kok kuat, nggak menikah kok. Iya. Gitu ya. Aku dikasih obat apa, normal atau tidak gitu ini ya. Apa dimatikan jangan-jangan? Nah gitu, jadi macam-macam itu ya. Jadi bagi mereka itu lucu, ini cowok ini normal enggak ini ya? Iya. Mau apa yang ini gitu ya. Lalu membuat mereka itu penasaran. Itu yang pertama. Kemudian yang lucu lagi ya, saya sendiri praktisi di lapangan ya untuk ngajar anak-anak tunarungu itu. Anak tunarungu yang masih kecil. Anak-anak tuli itu kan belum punya bahasa. Oke, iya. Dia belum punya bahasa. Mengapa belum punya bahasa atau nggak punya bahasa? Karena alat untuk menerima bahasa itu kan ada hambatan pendengaran ini. Kita bisa berbahasa itu kan karena kita mendengar bahasa. Iya, oke. Bahwa mereka nggak punya bahasa di otaknya ini. Itu. Dia melihat tapi nggak ngerti kesepakatannya gitu ya. Nggak ngerti kesepakatannya. Jadi kalau tidak diajar di sekolah luar biasa di Pangutinur itu dia hanya awal saja hanya Oke, iya. Iya. Suatu saat saya menjelaskan mengenai kosong dan berisi.
kosong dan berisi. Kosong dan berisi. Oke, iya, iya. Jadi kosong itu saya pakai alat kaleng, saya isi kapur waktu itu. Ya. Waktu itu belum pakai spidol, kapur. Nah ini berisi, Oke. saya ambil kosong. Gitu ya. Nah konsep kosong itu tidak ada apa-apanya untuk tunarungu. Jadi nah begitu ada tamu yang rambutnya itu nggak ada, dia mengatakan kosong. Nah itu saya senangi gitu ya. Aduh, lucu. Lalu juga konsep hamil itu perutnya gede ya. Ya, yang dimengerti anak tunarungu udah hamil Perutnya besar. gede ya. Jadi memang guru saya ini menyampaikan ini hamil Oke. ya. Nah begitu ada cowok ya, ada cowok yang perutnya gede, ada orang tua murid yang perutnya gede dikatakan Bapak hamil. Dan mengapa saya Aduh, aku jahat gak sih kalau ketawa? saya terkesan ya karena memang saya ini passion saya di anak-anak macam itu ya. Passion saya di sini. Ini salah satu contoh kelucuan-kelucuan ini. Iya. Maka yang mengikat saya sebagai buder salah satunya adalah ya saya ada hati untuk penyandang cacat disabilitas ya, disabilitas itu. Sehingga wah kalau saya tidak jadi buder saya mungkin tidak bertemu dengan mereka-mereka itu. Dan sampai sekarang ya saya geluti ya tentang disabilitas Mas. Oke. Ya. Ini ya ada lucunya tapi ada yang meneguhkan Ya. hidup atau panggilan saya. Itu aja. Banyak Kalau banget. saya ceritakan Banyak hal banget yang sih, kaitannya bener. dengan itu. Berarti Brother Petrus hamil ya? Hamil. Alhamdulillah. Terus selamat hamil. Brother Selamat juga hamil. Hamil. Kalau konsepnya anak tunarungu. Konsepnya tunarungu. Aduh, lucu. Karena terbatas bahasanya. Terbatas bahasanya ya. Tadi aku tertarik sama yang poin pertama dari Brother Bambang yang soal cowok normal gak sih tadi yang itu loh. Iya, iya. Nah, aku mau nanya dalam perjalanan hidup terutama di masa muda dalam proses menuju ke Brother Situ itu ya. pernah nggak mengalami rasa cinta anak Ya. muda gitu? Ya. Normal nggak Jadi atau? sekali lagi kami ini normal. Kami itu ya saya budak petusus normal. Oke, teman-teman ingat ya. Ya, jadi jangan kata Brother itu normal ya. jadi setrumnya juga ada. Oh, gitu. setrumnya ada ya. Setrumnya ada. Berfungsi ya. Dua kata. Jadi ada itu ada ya. Nah justru inilah semakin ada daya juangnya begitu. Jadi melampaui panggilan ini ada daya juangnya. Salah satu yang diperjuangkan adalah kehidupan normal yang normal Oke. ini. Tapi kehidupan yang normal ini mau dipersembahkan kepada Tuhan. Oke. Jadi Mas Arnold, Ya. apapun keadaan kami ini, pertama yang Mas Arnold dan teman-teman orang Katolik menilai itu, wah ini orang baik. Paling tidak ingin menjadi baik itu sudah baik loh. Iya. Jadi panggilan ini sudah baik. Mau menekun ini, betapa susahnya begitu ya. Nah, tidak berarti lalu keinginan-keinginan itu di pressure gitu ya, tidak seperti itu. Tapi afeksi yang sebetulnya diberikan kepada keluarga yang hidup normal tadi ya, dalam keluarga diberikan kepada anaknya, istrinya atau suaminya kalau itu suster itu dialihkan dalam tugas pelayanan yang lebih universal, yang lebih umum, yang lebih banyak. Ya seperti saya double itu sudah dalam bidang pendidikan. Jadi tidak mengurangi, menghilangkan kenormalannya afeksi tadi, tapi afeksi yang Kita dimiliki salurkan. itu adalah diberikan, dialirkan kepada karya-karya perutusan, ya semacam itu. Memang kadang-kadang juga ada suatu tekanan batin, saya senang banget gitu. Tapi kita itu kan diberi cipta rasa karsa, ya. Bukan binatang gitu loh. Oke. Nah, kalau kambing atau apa, wah ini senang, ini senang. Jadi ada gaya nalarnya, ada diberi diberi cara-cara oleh Tuhan kita itu ya. Diberi akal yang sehat, diberi naluri yang sehat ya. Maka hal itu bisa diijawantahkan dalam tugas-tugas yang lain ya, dengan karya kerasulan tadi yang jelas, kemudian dibawa dalam bentuk perjalanan hidup bersama di komunitas ya. Meskipun sama-sama cowok tapi juga normal loh ya, bukan LGBT bukan ya. Lagi rame soalnya. Ya karena lagi ramai ya, dengan cara yang sehat tadi ya, saling melayani dan tentu dibawa dalam doa dan ekaristi gitu. Berarti waktu muda jatuh cinta pernah dong ya? Pernah. Pernah pacaran dong ya? Pernah. Normal. Iya, bahkan sebagai budir pun juga ada ketertarikan juga ada. Oh, iya. Tapi ya tadi yang saya jelaskan, ya diatasi dengan cara-cara yang sehat. Oke. Meskipun ini tidak gampang ya. Berarti wajar ya keinginan Iya. itu muncul. Iya. Tapi yang Anda lihat adalah paling tidak sampai sekarang jadi budir itu wis
luar biasa gitu ya. Tapi ini yang Kalau lagi Bruder 40. Petrus sendiri gimana? Pasti pernah dong ya mengalami jatuh cinta anak muda. Terus dalam prosesnya mungkin pernah naksir sama cewek biasa Nah, dia. biasa lah. Terus gimana cara menenang itu ya? Nah, SPG kan ya masa-masanya saat itu kan juga muda-mudi lagi ya. yang muda-mudi Nah, kan saya juga aktif juga. Ya. Biasanya juga saya kan memang dekat dengan cewek atau cowok itu biasa. Jadi saya ya istilahnya ya soal itu ya nggak apa ya nggak hambatan dalam arti kalau hal itu kan ya biasa artinya berteman SPG bahkan SMP ada biasa. Tapi ketika ada pilihan ya berarti ya berarti aku harus pilih salah satu. iya. Itu pasti ada ya itu. Bahkan saya pernah bertanya waktu akan masuk jadi Bruder tes itu dan kalau sudah pacaran boleh enggak? Justru daripada nanti di dalam malah pacaran kan. Bahaya ya. Dalam Bruder ya enggak apa-apa ini mengeluarkan bahwa enggak apa-apa ya itu artinya setelah artinya berjalan lama ya itu memang ya bunganya orang hidup yang secara normal yang istilahnya itu mendorong kekuatan gitu bisa untuk artinya daya kekuatan yang lain. Oke, jadi boleh tuh teman-teman yang masih pacaran boleh jadi Bruder ya. Jangan takut. Selama Tuhan memanggil tidak ada hambatan ya. Nah, dalam perjalanannya itu Iya. tetap seperti itu muncul itu Muncul pasti ada, ya, Bro. ya karena Pasti. manusia. Ya, jadi manusia yang Sorry. biasa. Tumbuh hawa Ya, nafsu ya. wajar ya. Ya, wajar itu manusia kan. Tapi karena pilihan tadi ya, Oke. karena pilihan lagi lalu menjadi apa ya menjadi petunjuk ya dalam perjalanan hidup mengapai panggilan ini menjadi kompas ya. Iya. Pilihannya itu menjadi kompas. Tinggal gimana caranya tadi kita menyalurkan rasa afeksi itu muncul ke karya kita, Karya, ke sesama ya gitu teman-teman ya. Iya. Ya kita udah terlalu banyak membahas soal pribadi, sekarang kita agak lebih ke umum mungkin ya. Kalau seorang Bruder yang aku temuin itu kan aku jarang ketemu Bruder. Nah aku nggak tahu seorang Bruder tuh jubahnya sama kayak Romo gini apa gimana sih Bruder? Dipikir dulu. Oh Bruder terus ya. Soal kita bicara soal jubah mungkin ya gimana? Karena kalau aku lihat nih Bruder Bambang pakai jubah ini, Bruder Petrus agak lebih santai gitu loh. Apakah ada ketentuan-ketentuan itu gimana sih Bruder kalau seorang Bruder? Kalau dulu memang ada perubahan-perubahan Ya. perubahan sebelum Konsili Vatikan itu. Dan dulu semua Bruder itu jubahnya hitam. Jubahnya hitam. Oke. Kalau hitam dan harus pakai pada waktu itu artinya pada waktu itu. Hari-hari harus pakai Jadi setiap hari. karya kerasulan dalam menentukan tugas pengutusan. sampai kira 70 itu masih lah itu kebutuhan itu masih. Nah kemudian kalau bentuknya itu ya menurut saya kesepakatan ya ada yang persis seperti seperti pastor juga ada, tapi yang akhir-akhir itu yang cara khusus ada artinya ini masih diberi Skapul, skapulir di sini ada tutupnya sini loh. Oh, Dulu. iya. tali. Tali, ya. yang artinya sejak awal begitu awal pun dulu itu tentang juga kemudian pakaiannya itu ya kalau saya ya praktisnya lah memang ada yang senang terus mau tugas pakai juga ya ada silakan, tapi kalau saya kayak karena tugasnya itu hal-hal yang praktis dan sebagainya ya kalau ada pertemuan khusus dan sebagainya ya pakai, tapi ya tidak setiap hari pakai atau dalam tugas juga itu pakai, ya itu tergantung situasinya. Tergantung untuk sekarang berarti tergantung situasi ya, Bruder. Ya, tergantung situasinya. Oke. Ada yang mau ditambahin Bruder? Kurang atau? Budel zaman dulu yang pakai jubah tapi juga tambah rosario. Oke, iya. Jumlahnya 150 atau berapa ya? 150. Rosario ini Biji rosario. iya, iya. Yang kalau mantan alumni Pangutidur, kalau kepala sekolahnya Budel selalu mendengar ricik itu ya. rosario itu ya. Pakai jubah, pakai rosario. 150 biji rosario. Ya, jadi mengapa? Karena Budel FIC, FIC itu Fratres Immaculate Conceptionis. Ya, lengkapnya. Ya, jadi lengkapnya Fratres Immaculate Conceptionis, berarti Maria Virginis. Jadi kongregasi para Buddha Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Jadi pelindung kami adalah Bunda Maria.
Ya, maka bekasannya seperti itu macam itu. Nah, kalau soal penggunaan dalam aturan ya memang acara-acara kongregasional dan gerejawi itu para bruder diminta untuk pakai jubah begitu. Tapi karya pengutusan bersama, pengutusan di sekolah-sekolah ya sangat fleksibel supaya lebih mudah untuk memberikan pelayanan. Nah, ini salah satu juga kekasan atau identitas bruder itu bukan pertama-tama pada fisiknya, tapi soal pada cara hidup. Kalau tadi Arnold tahu kalau imam jelas melayani Ekaristi, tapi kalau bruder itu kan tidak memimpin pelayanan Ekaristi. Ya, lalu kesaksian hidupnya itulah yang menjadi identitas para bruder. Jadi cara hidupnya, cara bertindaknya, ya itulah pola-pola ini yang menjadi identitas utama sebagai bruder FEC. Bukan pertama-tama pada jubah. Bukan jubah ya. Tapi jubah ini adalah memang secara gerejawi, ya, kanoniknya itu memang ada tanda lahiriah. Ya, bentuknya jubah, ada juga kalung macam-macam gitu ya. Kalau suster ekstrim, suster itu juga jarang pakai jin, jarang. Ya, itu memang tanda lahiriahnya itu. Kalau bruder itu memang sangat fleksibel penggunaannya, tapi substansialnya seperti itu. Berarti kalau sekarang untuk kegiatan sehari-hari mungkin untuk mengajar atau ke beberapa karya pelayanan itu lebih fleksibel ya, bisa fleksibel, boleh pakai, boleh tidak. Tapi untuk mungkin acara gereja bisa lebih itu pakai ini. Ya, biasanya seperti itu. Tapi itu pun juga ada yang tidak, juga nggak masalah. Jadi kembali lagi substansial identitasnya itu bukan lahiriahnya, tapi lebih pada cara hidup atau pola gaya hidup dia sebagai bruder itu yang diutamakan. Karya hidup ya. Iya, jadi hidup, bisa dikatakan seperti semboyan Coca-Cola itu kapan saja, gimana saja, dengan siapa saja, bruder ya. Ya, Coca-Cola boleh iklan masuk ya Coca-Cola ya. Oke, tadi kita bicara soal pakaian sehari-hari. Sekarang kita ngomongin kehidupan sehari-hari. Ini pertama kali aku sampai sini kebetulan hujan tadi ya. Dan tadi begitu aku sampai masuknya agak ke dalam dan pas jalan buntu mungkin bisa dibilang ya, jadi pas banget masuk langsung bruderan FEC. Nah kalau di bruderan ini aku sebutnya bruderan FEC sendiri ini ada berapa bruder dan bruder apa saja nih yang di sini, mungkin yang karya pelayanan di mana saja gitu bruder bisa? Di sini ada 7 bruder ya untuk di rumah ini ya. Yang sudah pensiun 2, pensiun dalam arti tugasnya bermain dan saya, tapi saya masih aktif di yayasan. Kemudian yang bruder lain yang ada di sekolah bersama mengurusi operasional rumah tangga. Ini yang lain yang tugas di sekolah, ada yang di SMA, ada yang di SMP, ada yang di SD. Gitu. Jadi kalau kita bicara keseharian, kemarin aku nanya kayaknya kalau seorang frater itu lebih tertata kan, pagi ibadah, bangun ibadah. Kalau di sini tuh gimana bruder? Apakah ada waktu yang samaan untuk bangun pagi jam berapa? Iya, karena seorang bruder ini ciri khas dari kehidupan membiara itu doa dan kehidupan bersama. Maka pada pagi hari, lebih-lebih masa ini pandemi ini, tapi biasanya memang pagi doa bersama. Oke, selalu bangun jam berapa? Mungkin kita bisa cerita dari pagi itu bangun jam 5, setengah 5? Jadi biasanya setengah 5. Oke, setengah 5. Nah, ya sekarang itu doanya di masa pandemi ini itu setengah 6. Kalau dulu yang biasa itu doanya jam 5. Nah, itu terus siang ya kerja menurut tugasnya masing-masing. Kerja masing-masing. Malam doa bersama. Pasti dibuka dari itu dengan doa pasti bruder ya. Setiap itu ya. Ya. Ibadah bareng, doa bareng ya. Jadi singkatnya pagi itu bangun ya, lalu kemudian berdoa bersama. Berdoa bersama, kemudian perayaan Ekaristi. Jadi umumnya sebelum Covid ya perayaan Ekaristi begitu. Lalu setelah itu karya kerasulan, makan pagi, terus ke karya kerasulan masing-masing. Seperti saya ke Atmajaya, kemudian di kantor yayasan, lalu ada di sekolah gitu ya. Yang pensiun ya urusan untuk rumah tangga dan juga karya kerasulan doa begitu. Nah, setelah itu nanti makan siang ya yang ada di rumah. Yang ada di rumah aja bisa. Kemudian sore hari itu ada doa bersama lagi, doa bersama. Setelah itu makan bersama. Setelah makan bersama ke
kamar masing-masing untuk studi pribadi atau apa. Lalu nanti jam 9 rekreasi bersama. Ngumpul ya. Ya ngumpul. Sharing-sharing gitu ya. ketemu. Nonton TV gitu ya. Salah satu medianya TV salah satu. Habis itu kemudian ya istirahat, besok pagi begitu lagi. Tapi karena COVID ini kan misa pagi itu tidak ada di gereja itu ya. Kami doa bersama lalu menerima komunitas ini. Jadi dalam pada 1 minggu pasti ada misa. Paling tidak 2 kali, Kamis dan Minggu. Pastornya datang ke sini di masa pandemi. Nah, ya aku mau nanya tadi, di masa pandemi ada perubahan ya sih, Bruder? Kan apalagi Bruder kan pengajar di Atmaja itu gimana? Jadi sekarang dari rumah semua di sini semua ya? Gini, jadi begini, pandemi ini itu kan realita. Ya, jadi kalau kita tolak itu kita malah energinya habis. Iya, betul. Menolak realita ya. Menolak realita, jadi kita hadapi bahwa ini suatu realita, bukan hambatan tapi tantangan. Berarti saya katakan, ya udah, karena sekarang ini untuk menjaga kesehatan dan juga bahayanya COVID ini, maka semua kegiatan atau aktivitas itu kan di rumah gitu ya. Ya, saya coba mengikuti jadwal kuliah di Atmaja ya, saya online gitu ya, online gitu. Nanti kalau tidak online, nanti untuk kuliah selanjutnya untuk saya sendiri ya, saya menyiapkan untuk berikutnya begitu sampai sore hari gitu ya, sampai sore hari sesuai dengan jadwal yang ada di perkuliahan ya. Itu ada untung dan ada plus minusnya lah, plus minusnya. Tapi bagaimanapun juga, bagaimana memang realitanya seperti ini begitu ya. Ada perbedaan cara pelaksanaan hidup, tapi tidak begitu sangat mengganggu begitu ya. Dan sampai kapan kita juga nggak tahu. Kalau kita mengeluh energi kita itu habis. Gitu. Yang jelas para Buddha di sini, yang saya lihat mereka proaktif, ya tidak reaktif tapi proaktif dalam situasi ini, dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Gitu. Tadi bicara soal kuliah online, kita bicara ini dari teknologi, karena mungkin di mata awam ya, di mata teman-teman sekalian, seorang Bruder tuh kayaknya jauh banget dari teknologi gitu loh. Mungkin kudet atau apa, tapi seorang Bruder aja udah mengajar online, berarti seorang Bruder tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti perkembangan teknologi ya? Dan diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi ya? Oke, jelaskan untuk teknologi kaitannya dengan Biarawan Biarawati ya. Imam Biarawan Biarawati. Jadi teknologi itu harus diakomodasi. Jadi teknologi itu harus dikuasai oleh para religius. Harus dikuasai ya. Teknologi harus dikuasai oleh religius ya? Harus dikuasai. Kenapa Bro? Ya, mengapa? Ya karena zaman memang menuntut itu. Zaman kita ini, jadi zaman digital, di era digital itu kita tidak bisa akan eksis kalau tidak menguasai teknologi. Tapi jangan teknologi menguasai religius, itu masalahnya. Religius harus menguasai teknologi, jangan teknologi menguasai religius. Kita jangan diatur oleh teknologi, kita mengatur teknologi. Gitu. Jangan anti teknologi. Ya, saya ini tidak gampang belajar secara teknis teknologi. Tapi saya coba untuk belajar lebih giat lagi di masa pandemi ini. Karena kalau saya tidak belajar, saya nggak bisa menjalankan tugas hidup saya sebagai Buddha. Mahasiswa saya ini lebih pintar daripada saya. Kalau saya tidak mengikuti, saya menjadi nggak bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam situasi zamannya. Nah itu loh, nggak bisa menghadirkan kerajaan Allah pada zamannya. Ya meskipun tidak gampang, itu teknis ya. Nah maka saya lihat dua sisi, segi konsep, segi teknis. Kalau konsep itu harus diakomodir, ya teknis belajar. Dan untuk belajar itu, untuk mencari bagaimana cara mencari ini, pakai Zoom itu bagaimana, pakai kamera ya, macam itu kan teknis itu, itu belajar. Tapi secara konseptual itu harus menguasai teknologi, itu jelas ya. Yang dikuasai teknologi contohnya ya, nampaknya kalau handphonenya ketinggalan atau handphonenya rusak, nampaknya seluruh kepribadiannya menjadi bisa itu berarti hidupnya depend on terhadap teknologi. Dikuasai oleh teknologi itu tadi. Tidak boleh, karena apa? Desain Tuhan itu lebih unggul daripada desain manusia. Teknologi itu desain manusia, Arnold. Ya, kita ini manusia ini desain Tuhan. Desain Tuhan jangan sampai dikalahkan dengan desain manusia. Karena teknologi yang membuat adalah manusia. Jelas. Bagus banget. Mungkin Bruder Petrus ada tambahan nggak? Gimana tanggapannya soal teknologi yang berkembang terhadap kaum religius ini? Ya teknologi lumayan saya ngalami kalau
Untuk banyak kuliah ini ya ketik biasa. Ketemu ya, kita ketemu di kelas. Ya, ketik biasa dan sebagainya. Tapi sekarang kan artinya seorang builder ya memang ya harus bisa istilahnya komputer, kalau enggak bagaimana dalam tugasnya. Ya. Itu yang teknologi komputer yang memang harus bisa apapun ya harus berjuang, walaupun ya sebatas kitanya sebatas apa yang diketahui atau menunjang tugasnya. Menunjang ya. Nah, kemudian untuk perkembangan HP ini ya memang yang menuntut artinya dari banyak dari lembaga sana ingin kontak lalu kita dan sebagainya kan ya harus bisa. Nah itu tadi yang lagi ya itu artinya ya kita istilah kalau tidak ada itu loh saya nggak bisa bekerja kalau nggak ada ini. Ya tidak begitu lah, tidak dikuasai kita ya dengan cara lain. Jadi menurut saya tidak anti, artinya tapi tidak anti, tetapi ya tidak terbawa tidak terbawa arus teknologi itu. Ya. Oke. Memang kalau juga kan itu jangan isinya dikuasai oleh teknologi, tapi tidak istilah jangan kita loh, jangan menolak ya. Bruder Petrus sendiri pasti punya WA kan? Ya punya. Wah itu loh, karena banyak banget orang tua yang tidak mau punya WA gitu loh. Karena kan itu kan sumber informasi sekarang dari situ gitu loh. Kita komunikasi. Tadi aku suka banget sama perkataan Bruder Bambang yang gimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah melalui teknologi itu sendiri, teman-teman. Bagus banget tuh misalnya itu. Kayak kita sekarang ngobrol lebih jauh, lebih dalam lagi soal FIC ya. Kita sekarang beralih ke FIC ya, Bruder ya. Dari data yang aku peroleh nih ya, nanti sebelum aku tanya ke FIC itu berapa, pendiri Bruder FIC itu Pastor Ludovicus Ruter ya, betul ya Bruder ya? Dan untuk di Indonesia sendiri itu udah 100 tahun. Iya. Ya, dan di dunia 180 tahun ya. Iya. Nah mungkin teman-teman di rumah mau dengar itu FIC itu sebenarnya kongregasi apa sih, dan apa bentuk pelayanan FIC, dan mungkin siapa yang mau menjelaskan, Bruder siapa? Secara umum dulu kita FIC itu apa, Bruder? Ya, FIC tadi yang sudah dijelaskan Bruder Bambang tentang artinya kongregasi. Kalau secara struktural lagi ya kongregasi kepausan. Karena berdirinya kan artinya dulu dari Belanda, hanya dari sana kepausan itu. Nah, kemudian mulai berkembang dan itu berarti bahwa berkembang ke seluruh dunia dan sampai ke Indonesia. Maka di Indonesia istilahnya tahu sudah 100 tahun ya. 1920. Kalau saya melihat itu betapa juga perjuangan FIC sebelum merdeka sudah terjun dan ya. Maka itu 100 tahun itu ya sangat berguna. Kalau 180 itu berdirinya ya. Sudah lama. Ya dalam arti umurnya, maka sekarang ini sebenarnya kalau di Indonesia ya belum sampai dalam arti titik tidak ada calon, tapi masih bagus, masih ada. Tapi kalau di Belanda kan hampir memang tidak ada sekarang. Lagi nggak ada. Nggak ada. Dan tinggal builder-buildernya ya tinggal sekitar 50-an, umurnya ya 70. Wah, tapi Bruder muda ada? Nggak ada. Lagi kan ada. Ya. Untuk yang di seluruh Indonesia? Iya. Nggak di Belanda, orang Belanda di sini masih ada Bruder Belanda. Bruder Belanda masih ada. Masih ada satu. Kalau di sini masih banyak ya. Tiap kali kan ada yang masuk. Oh. Kalau di negeri Belanda. Di negeri Belandanya sendiri. Oke. Untuk kalau imam Bruder Suster kan nggak ada di Eropa sekarang. Jadi kalau di Indonesia masih banyak ya? Calon-calon Bruder sendiri itu masih ada? Banyak, tidak, tapi ada. tiap tahun ada gitu ya. Ya nanti Arnold kalau nggak bisa masuk jadi Bruder. Iya, kita doakan saja panggilan Tuhan ya. Sampai ketawa kameramennya. Dari Jakarta sering juga ada. Aduh, tadi kalau dengar ceritanya ini jadi kan Bruder Bambang kan belum tahu tadi Bruder itu apa. Jadi tahu dan jadi masuk. Ini aku sekarang belum tahu, dari tahu jadi masuk nih nanti nih. Nah
Nah, kalau kita bicara FIC sendiri, pelayanan FIC itu ada di mana aja, Bro? Mungkin di bidang apa saja tadi? Ya. Mungkin Oke. yang lebih jelas ya. Gantian nanti dengan Ya, gantian mungkin sekarang udah saya. ya. Pelayanan Buder FIC yang utama itu bidang pendidikan Pendidikan tadi. kita pasti ya. Tapi ada yang non pendidikan tadi. Ada Yang non-nya, tadi saya itu mungkin katakan non pembinaan pendidikan. kaum muda lah. Ah. Secara keseluruhan punya pembinaan dan pendampingan kaum muda begitu ya. Lalu di mana saja Buder FIC di Ya. Indonesia itu ada di Keuskupan Jakarta. Ya, Keuskupan Jakarta itu karya pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA dan SLB. Oke. Nah, di mana di Jakarta itu di Haji Nawi, Di sini ya, di sini sekarang. Kembangan, Kembangan yang SLB ya. ya, bener ya. Paroki Satora itu. Satora ya. Kemudian ada di Kampung Sawah, Kampung Sawah. Paroki Gereja Servasius Servasius. Kampung Sawah, Ya. dan di Dilkamah Cikarang, Di Taman Cikarang. Paroki Ibu Teresa. Cikarang itu Jakarta. Hmm. Lalu di Keuskupan Agung Semarang. Oke, Jakarta, Semarang. Nah, Semarang itu mulai dari Semarang itu sendiri, Ambarawa, Ambarawa. Muntilan, Yogyakarta, Klaten, Solo. Oke, nah itu dalam bentuk apa pelayanan? Pendidikan, Oke. pendidikan dan juga pertenunan Pertenunan berarti berada di Jawa, di Jawa Tengah itu di Semarang. Keuskupan Agung Semarang ya, tempatnya di Boro, Yogyakarta. Ada panti asuhan di Boro juga. Lalu ada karya-karya asrama di Ambarawa, di Pandit Muntilan. Oke, Pandit ya. Ya, dan tentu di Keuskupan Agung Semarang ada tempat pembinaan calon-calon Buder, khususnya di Muntilan. Ya, berarti pendidikan calon bruder Di Muntilan, itu di Muntilan. di Muntilan, ya? postulat dan novisiat Oke. gitu ya. Lalu ada di Keuskupan Purwokerto. Keuskupan Purwokerto itu ada sekolah SMA di Pemalang, SMA Paudilur. Kamu dulu ya. Lalu ada Keuskupan Palembang. Palembang. Sumatera kita Ya, sekarang. ya, di sana ada karya untuk sekolah juga, Sekolah SMP, SMA, dan juga membantu di Keuskupan di sekolah Saverius, asrama dan sekolah. Lalu ada lagi Keuskupan mana ya? Ketapang, ya, Ketapang itu ada asrama, ada sekolah, ya. Mulai dari TK sampai SMA, baik di kota Ketapangnya sendiri maupun juga masuk ke hulu, kecil. bukan kota lagi, di hulu, Perkampungan, desa-desa di kecil. hutan, ya, Hutan? ya di hutan belantara, masuk lagi, jadi Ketapang masuk lagi kurang lebih 100 km lah gitu, ya. Wow. Jadi masih masuk, jalannya juga susah. Dan FIC juga berkarya di Timor Leste, ya. Timor Leste. Mulai ada calon-calonnya luar negeri. Mulai ada calon-calon yang masuk dari Timor Leste. Itu khusus di Indonesia, disebut provinsi Indonesia. Provinsi FIC di Indonesia. Ada beberapa keuskupan tadi daerah wilayahnya seperti itu. Lalu kalau negara ada di Malawi, ada di Ghana, ya. Belanda itu sendiri. Indonesia, Ghana, Malawi, dan di Belanda. Indonesia, Belanda, Ghana, dan Malawi. Negara. Ya, negara saat ini. Dulu Chili, tambah Chili, Amerika. Amerika. Dulu juga di negara-negara lain, tapi lalu lama-lama ditutup karena nggak ada calon yang masuk. Dulu di Pakistan, Sierra Leone, ya. Nah, kemudian ditutup karena tidak adanya calon lagi. Ya. Itu ya. Jadi perkembangannya macam itu. Sampai sekarang ada 25 komunitas di Indonesia ini. 25 komunitas itu macam rumah ini berarti? Ya, Bruderan, oke. 25 bruderan. Bruderan di Indonesia ya? Di Indonesia ya, itu. Mungkin bisa dibilang komunitas FIC terbesar di Indonesia atau yang mungkin negara mana yang paling banyak FIC-nya, Bro? Ya, Indonesia sekarang terlalu ini. banyak. Indonesia. Oh. Bahkan Indonesia itu sekarang ini mengirimkan budur-budurnya untuk jadi misionaris di Oh, yang luar negara-negara negeri. tadi Chile, Ghana, Iya, Malawi iya, tadi, iya, Bro. betul, Oh. Gitu. Tadi kalau itu kan kita bicara, berarti aku rangkum dikit ya. Karya pendidikan, panti asuhan, Ya, pertenunan, ya. apa tadi? Penuangan huruf. Penuangan huruf. Ya, jadi percetakan lah. Oh, percetakan, Ya, berarti percetakan pertenunan ya, terus Ya. panti asuhan, Ya. terus pendidikan, Lalu tempat retret pembinaan. tempat Ya, retret pembinaan gitu ya. pembinaan pemuda, asrama asrama pemuda, asrama OMK atau asrama sekolah? asrama sekolah. Sekolah. Dan juga pusat untuk membantu kaum muda yang mencari pekerjaan segala. Oh, oke. Ya, karya sosial untuk itu. Ya. Oke. Itu banyak banget teman-teman, ternyata karya pelayanan dari FIC itu sendiri ya. Ini kameramennya gedein aku nih. Nah, tentu Bruder sendiri pasti udah mengalami
banyak itu ya, banyak tempat pelayanan tadi apa cuma di pendidikan aja? Kalau Bruder 2 ini? Kalau saya, pengalaman saya di pendidikan, Bruder juga ya? baik di unit maupun di yayasan. Oke, nah teman-teman jangan ragu, banyak banget bidang pelayanan di FIC teman-teman yang mungkin takut ngajar, jadi ada yang pertenunan, ada percetakan, ada banyak lah. Nah Bruder, ini mungkin terakhir ya, kalau jangan aku deh, kalau seorang pemuda mau mendaftar menjadi Bruder FIC itu syaratnya apa sih? Ya, mungkin betul-betul itu siapa kan ya. Syarat-syarat seorang pemuda mau mendaftar jadi Bruder FIC itu apa? Caranya Laki-laki yang jelas. Yang pasti laki-laki tulen ya, tulen ya, yang alat strumnya bisa dipakai dari Bruder. Oke, mungkin kita bisa itu. Mungkin sudah lulus SMA? Ya, minimal ya lulus SMA. Oke, laki-laki tulen minimal lulusan SMA. Maksimal umur ada nggak Bruder? Apa? Maksimal umur? Sampai sekarang itu 35. ada yang sampai 31. Baru daftar, 31 baru masuk. Ya. Oke. Kemudian ya memang nanti dia memang syarat dalam arti syarat ke yang lain pelakuan dan sebagainya kan Oke. tapi itu untuk Terus apa lagi berarti tadi? Ya, sehat jiwa raga. Sehat jiwa raga itu. Jadi sehat dan waras. Sehat dan waras. Sehat itu belum tentu waras. Oke. Yang waras belum tentu sehat. Ya, ya. Nggak perlu bisa bahasa Sehat, Jawa kan ya, kan sehat. karena pendidikannya di mana tadi Muntilan. Ya. Iya. Dan lulus tes masuk, Terus ada tes masuknya ya. Tes, ya. Oke. tes potensi akademis, gitu, ya, wawancara begitu untuk menggali motivasi awal. Motivasi awal untuk tadi. menjawab panggilan Tuhan itu Ya, sendiri. Terus ya, apa lagi mungkin betul. Bruder? Yang ada lagi yang kurang mungkin gimana syaratnya Ya. untuk masuk Bruder? Jadi supaya mereka wah saya itu bisa masuk atau tidak ya coba dulu. Coba dulu ya. Masuk, Kalau ada gitu. panggilan coba aja dulu Karena ya. kita tidak bisa mengatakan wah ini pantas enggak, yang mengatakan pantas atau tidak kan Tuhan gitu ya. Betul, Maka kita kalau nggak- ada kita nggak keinginan gitu ya. mau masuk jadi Bruder, ya masuk saja dulu. Disitulah lalu nanti kita baru tahu ini memang niat sungguh atau tidak, memenuhi syarat atau tidak gitu. Ini untuk penutup Bruder, Ya. mungkin dari Bruder Bambang atau Bruder Petrus mau menyampaikan pesan kepada anak muda, mungkin soal panggilan gimana, mungkin mau promosi FIC, gimana Bruder, silakan mau kasih waktunya loh. kalau saya itu memandang sekarang itu untuk kaum muda ya Ya, bagi gereja itu sangat kurang untuk istilahnya keterlibatan dan keberanian jiwa kematiran jiwa kemartiran Bruder. kematiran dan sebab itu jiwa untuk memperjuangkan identitas gereja itu kan semakin kurang. Saya mengalami juga sih tahun 98 itu mana tadi gereja mau dibakar kalau muda takut kalau zaman saya dulu berani kalau muda. Nah, ini yang artinya bahwa pemuda ya memang harus waktunya sudah mau bangkit itu. Syukur kalau nanti akhirnya tidak akan wah aku karena tidak ada panggilan dan enggak bahwa berjuang untuk gereja kan melalui apa. Syukur kalau artinya melalui artinya di sekolah, melalui di paroki ada panggilan. Kalau tidak terpanggil sendiri yang mempengaruhi yuk mengadakan mungkin sudah seperti ini kan artinya nanti disebarluaskan. Ya. Oh nanti sekarang FIC FIC itu apa? Ya. itu kan bisa kita melakukan itu harapan kami ya, Ya. semakin supaya kita pemuda karena FIC bergeraknya juga di pemuda itu supaya nanti juga pemuda ya mungkin jangan istilahnya lesu kalau Ya. cara bodohnya itu jangan takut atau ngecot kalau saya itu hanya ke kantor itu enggak bukan istilahnya Ya, benar. itu kira-kira Oke. mungkin Terima kasih Bruder. Kalau Bruder, Bambang dari singkat ya Bruder, mungkin Ya. soal promosi FIC, panggilan atau gimana Bruder? Baik, kita sekarang mengalami kemajuan zaman yang luar biasa, teknologi dan segala sesuatunya sangat luar biasa. Kadang-kadang kita sendiri bingung menghadapi dunia ini. Ya, Mungkin FIC, artinya kongregasi Bruder FIC menjadi salah satu pilihan yang membuat para pemuda itu semakin dapat menegaskan panggilan hidupnya sebagai seorang Kristiani. Artinya ditegaskan
dengan cara hidup yang khusus sebagai Bruder FIC. Maka saya mengajak para kaum muda, bagi yang masih bingung untuk menentukan pilihan hidupnya, mungkin kongregasi FIC lah salah satu yang bisa dilirik, bisa ditengok, bisa dilihat sebagai salah satu bentuk pilihan hidup di masa saat ini dan ke depan. Wah, itu dia teman-teman. Dari Bruder Petrus. Bruder, terima kasih atas sharingnya, Bruder ya. Aku udah boleh main sini, Bruder. Ini terakhir dah. Sebelum kita berpisah, aku mau ngajak main sebentar ya. Jadi aku akan kasih Bruder 2 pertanyaan. Bruder cukup pilih satu aja ya. Jadi di antara 2 itu Bruder cukup pilih satu, yang mana Bruder pilih gitu ya. Oke, kita jawab cepat ya, Bruder ya. Mungkin aku akan mulai dengan mengajar matematika atau mengajar IPS. IPS. Bruder? IPS, oke, dua-duanya mengajar IPS ya. Saya lagi, ayam bakar atau babi kecap? Ayam bakar. Sama dua-duanya. Bagus, aku suka nih. Kalau disuruh milih nih, Bruder, di luar pendidikan, lebih memilih pelayanan di percetakan atau pertenunan? Pertenunan. Kok sama terus? Jangan-jangan jodoh ini. Terakhir, Bruder, mencintai atau dicintai? Mencintai. Wah, oke, kita semua di situ bukan Bruder. Oke, Bruder, terima kasih sekali lagi teman-teman semua di rumah. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya untuk kita sharing bareng bersama Bruder FIC di sini ya. Teman-teman mungkin bisa di komen mana lagi yang harus kita kunjungin. Mungkin Bruder, Suster, Frater, Romo atau tarekat mana lagi yang bisa kita kunjungin. Oke, terima kasih Bruder. Terima kasih Bruder atas sharingnya. Seperti biasa, ke Tanah Abang membeli bahan bareng sinyonya. Mau menjawab panggilan Tuhan, Bruder FIC jawabannya. Oke, ada dukun komat pamit, katanya sih mau beli sejadah. Aku dan Bruder di sini pamit. Dadah. Dadah.